Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena pada saat ini kita semua masih diberikan kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini, kita dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang web ekspor untuk membantu pelaku ekspor. Sebelumnya kami juga ingin berterima kasih kepada Ibu Enok Tuti Alawiyah, selaku dosen sistem informasi manajemen kami. Di sini kami berkelompok, ada Iksan Wijaya, Syifa Salsabil Masyaid, Nesa Tri Andini, saya sendiri Jakbiar Jikinta Tarigan, dan Hindami Hibatul Haki. Nah, latar belakang ini kami menjelaskan tentang alasan kenapa kami membuat web ekspor ini. Yang pertama itu untuk menciptakan kebutuhan untuk membantu perusahaan ekspor dalam mencari pembeli dari luar negeri tanpa kontak langsung. Yang kedua, globalisasi, kemajuan teknologi, dan akses yang lebih luas ke internet telah mengubah cara pandang bisnis internasional. Lalu ada Lalu dalam lingkungan ini, perusahaan yang ingin memperluas cakupan pasar mereka dan meningkatkan ekspor produk mereka seringkali dihadapkan dengan tantangan yang besar dan kompleks. Lalu selanjutnya untuk Nesa, silakan. Iya, berikutnya ada 5 solusi pengembangan, yaitu yang pertama ada pengembangan antarmuka yang lebih user-friendly, yang kedua ada personalisasi dan rekomendasi produk, yang ketiga peningkatan keamanan data, yang keempat dukungan pelanggan 24/7, dan terakhir ada ekspansi internasional. Nah, berikutnya kemudian ada manfaat dari program yang telah kami buat, yaitu melalui platform kami, perusahaan dapat memberikan deskripsi produk yang mendalam, foto-foto dengan kualitas tinggi, serta ulasan dari pelanggan-pelanggan sebelumnya. Kemudian memiliki sistem transaksi dan pengiriman yang transparan, sistem pembayaran yang aman, dan juga terjamin. Lalu menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar internasional dengan lebih mudah dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hindami. Dalam tinjauan pustaka ini memiliki beberapa poin. Yang pertama, definisi umum. Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas, dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir. Ekspor secara Ekspor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Lalu yang kedua, e-commerce dan perdagangan internasional. Perdagangan elektronik sangat berperan penting terhadap kemajuan bisnis internasional karena zaman sekarang segala sesuatu berhubungan dengan iptek. Contohnya sekarang berbelanja bisa melalui online, tidak perlu ribet lagi. Para generasi milenial sangat dituntut untuk kreatif agar berkurangnya pengangguran di usia produktif. Lalu yang ketiga, keamanan dalam web ekspor. Dalam mengembangkan teknologi, sistem perangkat lunak merupakan komponen utama yang harus dikembangkan. Masalah keamanan data dalam perdagangan internasional melalui platform web sangat penting. Studi-studi telah fokus pada isu-isu seperti keamanan transaksi, perlindungan data pribadi, dan risiko perdagangan online. Poin keempat, perilaku konsumen daring. Tujuan dari pemahaman yang mendalami terkait perilaku konsumen sebagai dasar dalam merencanakan strategi jangka pendek dan jangka panjang yang berhubungan dengan pemanfaatan peluang pemasaran di pasar agar dapat terlaksana dengan optimal dan diharapkan dapat menghasilkan laba yang optimal bagi perusahaan. Poin kelima, peraturan dan kebijakan perdagangan internasional. Kajian hukum dan literatur mengenai regulasi perdagangan internasional sangat penting, terutama dalam konteks ekspor. Dalam konteks ini, kalian bisa membaca peraturan dan kebijakan perdagangan internasional secara detail pada sumber-sumber yang terpercaya. Lalu poin keenam, pengaruh faktor budaya dan sosial. Aspek-aspek budaya dan sosial dalam perdagangan internasional melalui web juga telah menjadi subjek studi. Salah satu indikator penentu seorang konsumen untuk melakukan kegiatan pembelian adalah keinginan mendasar yang muncul atas dasar nilai-nilai budaya. Kemudian, budaya terdiri dari sub budaya yang lebih kecil sehingga memberikan ciri-ciri dan sosialisasi khusus bagi anggota-anggotanya. Selanjutnya, Tahap pelaksanaan. Nah, di tahap pelaksanaan ini terdapat mockup-mockup dari program yang kami buat. Baik, yang pertama ada login page. Pada halaman ini terdapat fitur navigasi bar, form login untuk user, dan image biji pop. Pada bagian navbar, terdapat logo atau nama perusahaan dan dua link menuju halaman registrasi dan halaman login itu sendiri.
Lalu yang pada form login, user diminta untuk menginput username serta passwordnya untuk melakukan login. Apabila user belum punya akun, user dapat menuju ke halaman registrasi menggunakan link yang terdapat pada navbar. Lalu yang kedua selanjutnya, ada register page. Pada register page, terdapat form registrasi dan navigasi bar. Pada form registrasi, user diminta untuk menginput data seperti nama, email, nomor handphone, dan lainnya seperti layaknya pembuatan akun pada umumnya. Setelah melakukan registrasi, user akan kembali ke halaman login. Lalu pada navbar, di halaman registrasi kurang lebih sama seperti pada halaman login. Lalu selanjutnya, yang ketiga ada halaman deskripsi produk. Setelah melakukan login, user akan diarahkan menuju halaman deskripsi produk. Pada halaman ini terdapat navbar, image copy, dan bagian deskripsi produk. Pada bagian navbar, di halaman deskripsi produk terdapat logo atau nama perusahaan, link menuju pada halaman pembelian, halaman pengajuan, dan halaman deskripsi produk itu sendiri, serta terdapat user dan button logout. Pada deskripsi produk, berisi tentang deskripsi produk yang diperjualbelikan, mulai dari foto produk, penjelasan produk, asal produk, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, yang keempat ada halaman pembelian atau buy. Pada halaman ini terdapat navbar seperti pada halaman produk dan bagian list produk yang dijual. Pada bagian navbar, kurang lebih sama seperti halaman deskripsi produk, terdapat logo atau nama perusahaan. Lalu pada list produk yang dijual, terdapat image produk, deskripsi singkat produk, harga produk, jumlah minimum, dan button pengajuan pembelian atau pre-order untuk user mengajukan pembelian. Setelah button ditekan, akan muncul sebuah pop-up berupa form untuk diisi oleh user. Lalu selanjutnya, yang kelima ada pop-up pengajuan. Bagian ini terdapat pada halaman pembelian buy, setelah button pengajuan atau pre-order ditekan. Pada bagian ini, user diminta untuk memasukkan alamat tujuan dan banyak produk yang dipesan. Jika sudah, maka tinggal menekan button confirm, agar data terkirim ke bagian admin yang disimpan dalam database terlebih dahulu. Untuk pengajuan, user diminta menunggu konfirmasi kesanggupan pihak perusahaan untuk memenuhi pesanan ekspor dari user. Lalu selanjutnya, yaitu pop-up profil. Pop-up ini berada pada pojok kanan atas halaman deskripsi produk, pembelian, dan submission. Untuk mengakses pop-up profil, user harus menekan tombol segitiga di samping username dan memilih tombol profil. Pada pop-up profil ini, user bisa mengisi hingga mengganti nama, email user, nomor telepon, dan password. Jika user mau mengganti profil, harap tekan tombol confirm. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Iksan. Baik, saya di sini akan melanjutkan menjelaskan tentang pop-up. Untuk bagian ketujuh ada pop-up setting account. Untuk mengakses pop-up setting account, user harus menekan tombol drop down pada bagian navbar di samping username. Kemudian memilih tombol setting account. Pada pop-up setting account, user dapat mengubah username dan password. Kemudian bila ingin menutup pop-up ini, user harus menekan tanda X yang ada pada bagian pojok kanan pop-up setting account. Bila user name dan password sudah sesuai dengan keinginan user, maka tekan tombol confirm. Selanjutnya ada pop-up new username. Untuk mengakses pop-up new username, user diharuskan menekan tombol box dan pena yang terdapat pada samping username. Pada pop-up new username, user dapat mengganti username sesuai dengan keinginan user. Bila sudah sesuai dengan username yang diinginkan, maka tekan tombol confirm. Bila ingin keluar dari pop-up ini, maka tekan tanda silang. Selanjutnya adalah pop-up change password. Untuk mengakses pop-up change password, user diharuskan menekan tombol box dan pena yang terdapat pada bagian samping password. Pada pop-up change password, user dapat mengganti password dengan syarat harus mengisi old password, new password, dan confirm password. Jika sudah sesuai dengan keinginan user, maka tekan tombol confirm. Bila ingin keluar dari pop-up ini, tekan tanda silang. Selanjutnya, ada halaman submission.
Setelah melakukan pengajuan pesanan pada halaman pembelian, maka data pesanan akan muncul pada halaman ini beserta konfirmasi dari pihak perusahaan. Sebelum melakukan konfirmasi, pihak perusahaan akan menghubungi user lewat telepon atau media sosial lainnya untuk membahas negosiasi, kesanggupan banyaknya produk, dan pembayaran, dan lainnya. Pada halaman ini terdapat navbar dan bagian list pengajuan. Pertama, pada bagian navbar, sama seperti halaman pembelian dan deskripsi produk, terdapat logo, user, tombol drop-down, dan 3 link menuju halaman produk, halaman pembelian, dan halaman submission itu sendiri. Dan pada bagian list pengajuan, pada bagian ini terdapat data pengajuan pesanan yang telah diajukan mulai dari nama produk, banyak produk yang diajukan, alamat tujuan, status apakah disetujui oleh pihak perusahaan, banyak produk yang disanggupi oleh pihak perusahaan, status pembayaran apakah sudah membayar atau belum, dan proposal yang dikirimkan oleh pihak perusahaan yang di dalamnya berupa detail mulai dari harga produk, ongkos kirim ke alamat tujuan, hingga total biaya yang harus dibayar sesuai dengan kesepakatan yang sudah didiskusikan sebelumnya bersama pihak perusahaan. Untuk data status, banyak produk yang disanggupi, status pembayaran, dan proposal akan muncul ke admin atau pihak perusahaan setelah menginput data yang diperlukan dan menyetujui pengajuan pesanan. Selanjutnya, ada halaman login admin. Pada halaman ini terdapat navbar dan form login untuk admin. Pada bagian navbar ini di halaman admin terdapat logo dan logo perusahaan dan satu link menuju halaman login admin itu sendiri. Kemudian pada form login admin, pada bagian ini admin diminta untuk melakukan login dengan menginput username admin dan password yang sudah tercantum pada database secara default. Jadi admin tidak bisa melakukan registrasi atau membuat akun baru dikarenakan login admin ini sangat rahasia dan hanya pihak perusahaan yang dapat mengaksesnya. Dengan admin dan password yang sudah ada secara default pada database yang dibuat langsung dalam database-nya. Selanjutnya ada halaman konfirmasi admin. Setelah melakukan pengajuan pesanan, maka data pengajuan akan muncul di halaman ini. Pada halaman ini terdapat navbar, search bar, dan tabel data pengajuan dari user. Pada bagian navbar ini terdapat logo admin dan nama perusahaan serta admin dan button logo. Pada bagian search bar ini digunakan untuk mencari username dari user yang melakukan pengajuan. Kemudian untuk tabel data pengajuan, pada bagian ini berisi berbagai pengajuan dari user yang di dalamnya terdapat nama produk yang dipesan, username customer, banyak produk yang diajukan customer, alamat tujuan, status pengajuan di mana pada bagian ini admin melakukan konfirmasi kesanggupan produk yang dikirim atau tidaknya. Banyak produk yang disanggupi datanya akan muncul ke admin mengkonfirmasi sanggup atau tidaknya perusahaan dan menginput kesanggupan yang dikirimnya. Proses pembayaran pada bagian ini, admin dapat mengubah status pembayaran customer apakah sudah membayar atau tidaknya. Proposal pada bagian ini, admin menginput file berupa proposal mulai dari rincian produk, biaya transport, hingga total biaya yang telah disepakati sebelumnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator Javier. Oke, baik. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok 4. Saya harap jelas semuanya dan dapat dimengerti dengan baik. Sebelumnya kami juga ingin meminta maaf jika ada salah-salah dan kurang-kurangnya. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.